tentang orang yang jauh lambungnya itu dari ranjang. Ada yang mengatakan itu ada di sepertiga malam terakhir. Ini berat ibu ya. Nah, kita ada ahli tafsir mengatakan orang yang dalam Al-Quran surat Alif Lam Mim surat As-Sajdah itu orang yang jauh lambungnya dari tempat tidur adalah ma bainal isya'ain, di antara maghrib dan isya. Maka kita waktu emas 24 jam itu banyak waktu emas antara maghrib dan isya, sepertiga malam terakhir. Terus dari sholat subuh terbit fajar sampai waktu duha ya, sampai terbit matahari. Mana tiga ini Bu yang paling uyuh? Antara maghrib dan isya, sepertiga malam terakhir, atau dari kan kita berada nih, udah lewat nih kita dari subuh sampai isyraq. Sepertiga malam. Yang paling mudah mana? Paling mudah subuh. Subuh maghrib isya. Nah, makanya ibu itu yang laki-laki pengen itu habis maghrib ke masjid usah balik ke rumah. Ibu juga kalau diizinkan suami ke masjid, pergi ke masjid. Kalau makan habis saya bang, ya udah oke balik ke masjid. Nah di Tarim itu tradisi itikaf antara maghrib dan isya sudah luar biasa. Jadi laki-laki itu di Tarim, nggak tahu sekarang ibu ya, zaman saya udah mulai musik kuat itu. Tradisi itikaf antara maghrib dan isya itu laki-laki ya, bukan perempuan. Anak-anak bawa buku fisikanya, bawa buku matematikanya ke masjid. Jadi abis isya tuh ada yang buka matematika dulu. Nah, orang tua yang masih kuat baca Quran, dia baca Quran. Ada yang tadarus harakoh. Ada yang udah 70-80 enggak kuat lagi, digotong sama anaknya, masukkan ke masjid, betas meja. Allah. Nunggu kan isya. Ada yang gibah juga. Masjid Al-Muhdar itu kan luas itu, luas. Jadi saya suka perhatiin apa ini lagi yang anak-anak lagi baca-baca buku pelajaran sekolah. Kalau saya kuliah tuh baca pelajaran untuk ujian kan, kita baca kitab. Ada kumpulan orang-orang, kita belum main lagi Pak, isya itu berjamaah gitu, nggak lewat gitu kan isya. Baik, terus kata Nabi SAW, Nabi tanya lagi, summa qala, Nabi tanya, ala ukhbiruka bi ru'usil amr wa amudihi wa dirwati sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ru'usul amr al-Islam wa amudu as-shalah wa dirwatu sanami al-jihad. Ingin enggak kau aku beritahu, kata Nabi, dengan kepalanya suatu urusan yang paling pokok dan tiangnya dan puncaknya. Dia ada rosnya, kepalanya, ada amud, ada penyanggahnya, ada puncaknya. Senang banget ini. Wah, pertanyaanku ini banyak banget jawabannya. Bala ya Rasulullah. Wah, itu apa itu apa? Kata dia. Maka Nabi menyatakan, Rasul Amr al-Islam. Kepala segala urusan itu adalah Islam. Cuma kita amal ibadah kita kalau nggak Islam ya untuk apa? Wa amuduhu sholah. Tiangnya itu adalah sholat. Kemudian wadir waktu sanami, puncaknya. Sanam itu kalau unta itu ada puncaknya aja. Puncaknya itu adalah jihad. Jihad itulah puncaknya. Jihad ini bisa kita artikan dua, ada jihad qital, perang, ada jihad nafs. Ya juga dua-duanya ada di Al-Quran ada. Dua-duanya ada. Baik. Lalu yang terakhir kata Nabi, summa qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Ingin enggak aku bilang kepada engkau kesimpulan dari semuanya itu, dari semua tadi sholat, zakat, apalagi itu puasa, segala macam. Ingin enggak engkau aku tunjukkan gitu ya. Yang dari semua bimalak, yang semua itu tuh terangkum, ingin enggak? Apa Rasulullah? Makin penasaran buat menjawab itu. Maka Nabi memegang lidahnya. Ini jadi kesimpulan, dipegang lidahnya. Terus kata Nabi, ihfaz alaika hada, kau jaga lidah. Saya udah buat, ini kan masih muda. Bingung, ini udah panjang-panjang Nabi, ujung-ujungnya jaga lidah. Ya jadi semua kesimpulan itu kata Nabi, jagalah lidahmu, kata Nabi SAW. Maka Mu'adz mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bi. Ya Rasulullah, kita ini bakal dihisab nih. Dengan yang kita ucapkan ini bakal dihisab. Kata Nabi, sakilat ke ummuk. Ini kalimat apa ya? Bisa kita maksud ibumu menelantarkanmu, bukan kalimatnya. Kau ini nggak paham. Apa ya? Kalau pakai bahasa Indonesia saya bisa bingung mengatakan. Gitu ya. Gimana kamu nih? Gitu kata Nabi. Kata Nabi, wa yakubun nas finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia itu terjerembab. Kalau yakhirun itu wajah dulu Bu, yang jatuh. Kan sakit benar itu. Tidaklah manusia itu jatuh wajahnya ke neraka itu
melainkan hasil, kata Nabi, dari lidahnya. Ada dua riwayat, ada yang mengatakan wajahnya, ada yang mengatakan hidungnya. Nah, ini mungkin mancung hidung itu kena angin. Jadi ada dua riwayat, ada riwayat wujuhim, ada riwayat manakhirihim. Ya sama aja kan di muka semua. Tidaklah orang itu terjerembab ke neraka kecuali dari hasil daripada lidahnya. Makanya dalam memberi label atau judul hadis ini ulama beda-beda. Ada yang mengatakan ini tentang abwabul khair, ada yang mengatakan afatul lisan, ini tentang bahaya lidah, ada yang mengatakan enggak, ini adalah pintu-pintu kebaikan. Nah Kak Vera bilang, tak judulnya apa? Ya pusing juga saya, aku udahlah dua-duanya taruh pintu-pintu kebaikan dan menjaga lidah. Ini hadis yang bisa kita jelaskan. Terakhir ini, Imam Ghazali ada kitab Ihya Ulumuddin, bikin bab khusus, judul namanya Afatul Lisan. Ada 20 ya, bahaya lidah ini. Karena lidah ini rata-rata dosa yang keluar dari lidah ini kalibernya kelas tinggi semua nih, kabair semua rata-rata, dosa besar semua yang dari lidah ini rata-rata dosa besar. Beliau menyebutkan 20. Cukup berapa waktu kita nih, Bu? Baik. Satu, al-kalam fi malayak nih. Satu. Jadi 20 ini bukan berarti semua dosa, enggak. Ada yang makruh sifatnya. Ada yang makruh sifatnya ada. Pertama, al-kalam fi malayak nih. Perkataan yang enggak ada faedahnya. Itu apa? Apa maksudnya kata Imam Ghazali? Seandainya kita diam pun tidak ada, diam yang gitu itu lebih bagus daripada ngomongnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu malah yakni, dari kebaikan seorang muslim itu meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah. Bicara sesuatu yang enggak berfaedah itu salah satu kata Imam Ghazali min afatil lisan. Jadi kerancuan lidah itu. Itu apa bicara yang sesuatu tidak faedah. Yang kedua al-la'an. La'an ini laknat. La'an itu kalimat dengan contoh la'natullah alaihi. Laknat itu dalam tinjauan kita dan syariah artinya ada tordun min rahmatillah, diusir dari rahmat Allah. Kita nggak boleh melaknat walaupun kepada orang yang kafir, karena tidak ada orang yang terusir dari rahmat Allah meskipun dia orang kafir. Yang boleh dilaknat siapa itu? Yang Allah sudah nyuruh laknat, membolehkan syaitan. Nah, itu boleh kita laknat. Walaupun ulama tasawuf mengatakan itu apalah motor-motor lidah. Kata ulama, aku nggak pernah melaknat walaupun pada syaitan. Ngapain orang udah terlaknat, ngapain dilaknat lagi, motor-motor lidah aja gitu. Tapi kalau ada orang melaknat, laknatullah ala syaitan, silakan. Karena dia memang sudah terlaknat. Kedua, al-khawdu fil batil. 3. Al-khawdu fil batil ini gemar ngorek-ngorek, bicara ngejar-ngejar kepada suatu kebatilan. Lain kalau penyidik, boleh dia tuh masuk khawd untuk menentukan tersangka atau tidak, boleh. Ini kita enggak ada faedah. Diperpanjang, dalam, diseluk beluk dalam, itu namanya al-khawd fil batil itu. Masalah kakum fi sakor gitu ya. Ya Allah, ada penghuni neraka sakor itu yang lama aja. Lama benar di neraka sakor itu. Baru akhirnya masuk surga juga akhirnya. Jadi orang surga nanya, kok ini lama banget nih di neraka sakor, katanya. Kami nunggu nih baru kau datang, kami udah masuk surga udah 20 tahun lalu, kau ini baru masuk. Ini misalnya, saya nggak bilang 20 tahun. Masalah kakum fi sakor, apa ini membuat kau lama nih di sakor? Apa dia bilang? Oh, lulam nakum minal musallin, kami bukan orang-orang yang sholat. Walam nakun numit miskin, kami nggak pernah ngasih makan orang miskin, nggak pernah bayar zakat segala macam. Apa yang 3 itu ngeri gitu. Wa kunna nakhudu ma'al qaidin, kami suka nongkrong di majlis yang membahas-bahas yang nggak beda, yang gibah. Oh iya, coba kau lihat, benar. Oh, ini aku buktikan, ini bukti digital, macam itu. Nakhudu ma'al qaidin. Kami suka duduk bersama orang-orang yang membahas panjang. Khawd itu kan menyelami suatu urusan. Tapi kalau urusannya agama, masya Allah bagus. Tapi urusan yang batil, ngapain? Ya, utama di infotainment tuh, terus dibahas sampai untuk apa gitu. Yang ketiga, yang keberapa sekarang nih? 4. Oh, saya lewat nih. 1, bicara tidak berfaedah, laknat. 3, fudul kalam. Fudul itu lebih cakap. Betulnya udah cukup banget, ngapain dilebih-lebihkan lagi? Kata ulama itu, beruntunglah orang yang pelit kepada kelebihan katanya. Kelebihan kata itu disimpan, kelebihan harta didekahkan. Nah, fudul itu bicara yang lebih tidak berfaedah, sudah melewati batas. Itu sebutnya adalah fudul. Walaupun itu bicara itu walaupun baik, tapi kalau sudah kebanyakan, Ibu, capek nggak kira-kira?
udah begini lagi ya gitu maksudnya. Kira-kira kita udah cukup. Itu namanya fudul. Atau suatu yang tidak ada faedahnya sama sekali. Mirip-mirip dengan fimala yakni. Baik. Kemudian yang kelima gibah. Gibah kita udah tahu lah ya. Apa gibah itu? Kita menyebutkan kejelekan seseorang dan dia memang seperti Itu. kalau tidak seperti itu namanya apa? Fitnah. Nah, bahasa kita itu fitnah, bahasa Arabnya buhtan. Ya, buhtan itu. Ini juga gibah jelas. Kecuali ada 6 hal boleh gibah, masih ingat enggak? Anak apa? Evan harus apa nih? Catatannya masih ada 5 tahun lalu, 7 tahun lalu. Ada gibah yang boleh 6. Satu, muzhirun bifiski. Kalau orang itu memang menampakkan kefasikannya. Dia bikin di Instagram saya nih orang wanita yang memang biasa melakukan hubungan. Semalam saya bisa 3 laki-laki gitu. Terus dia menampakkan auratnya. Itu silahkan kita gibah, dia bangga kok. Itu namanya muzhirun bifiski. Tapi kalau ada artis misalnya dia nggak menampakkan kefasikannya, nggak boleh kita gibah itu. Nah, ini orang yang menampakkan kefasikannya, orang-orang yang biasa itu menampakkan kefasikannya silakan. Yang kedua apa? Kalau untuk tahdir namanya, tahdir itu memberi peringatan. Hati-hati, bang, aku nih duit aku mau dipinjam sama dia. Jangan, kenapa? Gak bayar dia tuh. Aku jadi pinjam tak ada bayar, udah 3 tahun nih. Itu gak apa-apa. Itu boleh. Itu boleh. Karena untuk tahdir ya bu. Tapi kalau dia utang, tapi kalau usah dibilang sebut jumlahnya. Pokoknya yang sesingkat gibah tuh efisien lah. Jangan panjang, oh gitu, dia tuh pada bayar utang. Oh istrinya tuh banyak ya, oh ya itu udah lebih lah. Jangan ibu itu udah lebih itu. Lagi yang 3, fatwa ya, minta fatwa, bertanya itu, ya itu istri Abu Sufyan namanya Hindu bin Utbah. Ini yang juga membunuh Mubayyah ya, kesiroh lagi kita. Jadi ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini suamiku nih laki bakhil, pelit. Karena Abu Sufyan kaya. Abu Sufyan itu kaya. Saking kaya bajunya sampai menyentuh tanah. Dan kalau dia jalan dipuji-puji sama penyair, kasih duit. Saking kayanya. Tapi pelit sama anak istri. Ada nggak suami gitu bu? Royal sama orang tapi sama istri pelit. Oh Allah alam, yang gibah lah kita. Nah, jadi inna Abu Sufyan rajulun syahih. Syahih itu lebih dari bakhil. Dia aku mau maju syuh. Bakhil itu pelit, tapi kalau syahih, pelit banget. Dia nggak pernah ngasih kami makan yang cukup ya Rasulullah. Boleh nggak saya colong uangnya di sakunya itu? Nah ini kan gibah, karena dia nanya di hadapan sahabat. Itu namanya istifta, ini minta fatwa. Boleh nggak ya Rasulullah? Saya ambil duitnya dari kantong deh. Kata Nabi, khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil jalan. Tapi secukupnya untuk makan dan kau dan anak-anakmu. Jangan nyolong, habis taklim kita nyolong uang suami. Ini Ustaz Madi ada yang sesat. Berapa itu dah? Keempat, yang sebutnya juga boleh kita gibahi, zolim. Ya, orang zolim itu dihalalkan kehormatannya. Nah, itu kata Nabi, matlul ghani zulmun, orang yang menunda bayar utang tuh zalim. Ya hilu tuh boleh. Kita boleh katakan. Atau mengadukan kemaksiatan, namanya izalatul munkar. Izalatul munkar itu mengadukan kemaksiatan. Datang ke polisi, Pak polisi lapor, ya tetangga saya melakukan praktik perjudian di rumahnya. Nah itu gibah, nggak masalah. Nah untuk izalatul munkar, jangan Pak polisi, tetangga saya kenapa? Adalah, saya nggak mau gibahnya, lah. Kamu polisi lah, kamu bikin saya repot aja. Katakan. Itu hal-hal yang dibolehkan. Baik, yang terakhir itu maaf, yang sudah dia ini sudah terkenal dengan kekurangannya. Dulu ada artis namanya Herman Ngantuk, kan? Nah, itu nggak apa-apa kata dia. Kalau dia pun nggak marah. Mana Bang Herman? Mana mengantuk, Pak? Oh, nah itu katanya. Kalau ini menurut ulama, tapi itu masih ada khilaf. Ada kata enggak, tiba mutlak nggak boleh. Tapi ya kalau kita lihat semua ada dalilnya. Nak mal itu yang dibolehkan. Menurut Imam Nawawi dalam kitab itu Sholihin. Tapi Imam Syaukani nolak itu. Kalau bisa. Ya masing-masing ulama kalau kita bahas panjang lagi bu ya. Baik, yang keenam, masuk maksiat lidah yang kategori dosa yang sangat besar, namimah. Apa itu namimah? Ada dua, menafdul kalam di qasdil iftitan, memindah-mindah perkataan dengan niat menimbulkan fitnah. Itu namanya
Masuk yang diazab di kubur ya. Nabi pernah lewat kuburan, Nabi stop, berhenti dulu kata Nabi. Nabi itu Nabi tancapkan 2 pelepah kurma di dua kuburan. Kata Nabi, Allah ringankan azabnya selama kurma ini basah, pelepah ini basah. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Yang satu ini kata Nabi, namam itu suka mengadu domba, datang ke sini dengan wajah yang lain, ke sini dengan wajah yang lain supaya mereka bertengkar. Dan sekarang namimah itu bukan juga dengan omongan ya Bu, dengan ujung. Itu kena dulu. Awak dong Ustaz, jadi kata malaikat kau ni namimah. Saya cuma bilang awak, tiga orang awak, betul, nggak bisa. Atau ya lah. Hati itu bahaya kita tuh ya. Namimah. Yang satu lagi kenapa ya Rasulullah, dia la yastabri minal baul, dia nggak bersih kalau istinja. Maksudnya dia tidak istinja, dia tidak. Baik, panjang lagi nanti kufikir lagi nih panjang lagi. Baik, keenam al-mira' wal jidal. Apa mira' wal jidal itu? Debat. Debat yang kita yakin lawan debat kita ini nggak akan bisa mengerti. Saya banyak orang ngajak debat di Facebook, saya diam aja sekali. Memang kalau mau debat kita ketemu, enak. Kalau debat di medsos gengsinya tinggi, ya udahlah terserah lah. Diam aja lah, bagus ya. Lebih bagus ada Istighfar Ahmad di rumah ini, dibangun rumah di surga. Ya, jadi debat yang tidak ada faedahnya. Kalau debat zaman dulu, masya Allah, Imam Al-Ghazali debat dengan tokoh Mu'tazilah yang sangat terkenal, Imam Zamakhsyari. Jadi UIN dibahas tafsir yang paling terkenal itu untuk tafsir logik itu namanya tafsir Al-Kasyaf. Itu untuk kalau anak-anak UIN atau di Al-Azhar jurusan sastra Arab itu pasti tafsir yang dipakai itu Zamakhsyari. Karena tafsir itu membahas tentang bahasa Arab yang sangat luar biasa. Cuman akidahnya Mu'tazilah. Nah itu debat dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali Asy'ari, Syafi'i. Debat pertama orang awam masih paham itu. Debat kedua ulama tak paham. Ulama pun tak paham apa yang diomongkan orang berdua ini tidak paham. Debat ketiga cuma mereka dua yang paham. Saking pintarnya. Dan setelah selesai tidak ada saling mengkafirkan. Imam Syafi'i berdebat dengan murid termuda dari Imam Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Tapi dia bertemu dengan murid muda dari Imam Abu Hanifah. Namanya Hasan Asy-Syaibani, Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Nah, berdebat diskusi santai aja. Kadang-kadang Imam Syafi'i, oh bener aku ikut, kata enggak aku ikut. Dia lucu Bu. Debatnya antara Imam Syafi'i dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, di akhir debat itu Imam Syafi'i justru setuju pendapat dia, Imam Asy-Syaibani justru setuju pendapat Imam Syafi'i. Lucu nih debatnya. Ada kayak gitu Bu. NU sama Muhammadiyah debat, akhirnya NU jadi Muhammadiyah, Muhammadiyah jadi NU. Itu saking ikhlasnya perdebatan pada masa itu tuh luar biasa. Tapi sekarang jarang. Makanya lebih baik kita nggak usah banyak-banyak berdebat. Karena teman-teman juga gitu, dia debat sama orang di Facebook, ngetak saya. Mari mohon tanggapannya apa pula itu urusan kau. Saya nggak mau ribut-ribut kotor hati. Karena nggak ada guna. Baik, yang ke-8 khusumah. Khusumah ini bahasa Jawa itu gimana? Nengkar, suka tengkar. Ya kalau dalam persidangan silahkan. Isinya suka aja ribut gitu, maunya ribut orang ini, suka bertengkar. Orang mau adil, terus kita sepakat kita kesana ya. Enggak dulu, wah dia tuh gitu, sukanya bertengkar. Pokoknya bicara itu suka nengkari biasanya itu, apa bahasa gitu tuh. Itu namanya khusumah. Nah itu bagus itu. Baik, yang ke-9 namanya at-taqa'ur. Taqa'ur ini bicara kalau dulunya itu memakai syair-syair, tapi bukan pada tempat. Maksudnya panjang-panjang bicara, bukan pada tempatnya. Kalau pada tempatnya berbalas pantun silahkan. Nabi juga ada penyair Nabi siapa yang terkenal? Hasan bin Thabit, penyair Nabi itu kalau baca syair lagi perang Nabi senang. Nah, bagus. Tapi ini bukan makomnya berpantun, berpanjang-panjang cakap. Dia pun bercakap. Ini membuat orang makruh ini hukumnya, makruh membuat orang bosan. Atau dia bicara yang tidak nyambung kepada audiensnya. Ibu-ibu yang misalnya pendidikan yang pendidikan kampung, misalnya tamat SMP, ketika ibu korelasi sebuah stimulasi itu adalah dengan kita menginjeksi sebuah bapak nih. Walaupun dulu kayak sajak, kalau dulu ulama contohnya pakai sajak, tapi bukan pada makom sajak. Orang antri belanja nih, nah kita pun berpantun.
Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah pulau Melati. Barang-barang bergunung-gunung. Semoga ada harga sesuai hati. Woi, kata woi, baik. Nah, itu maksud saya yang membuat orang itu takokur namanya. Itu berlebih-lebih, itu biasanya menunjukkan kefasihan. Itu Nabi nggak mau. Bukan pertempuran. Bayangkan lagi perang nih. Kolonel ini gimana? Kita bom apa tidak nih? Tinggal yes or no. Yes, pencet, fire gitu ya. Berpantun pula si kolonel. Berpantun dia. Tanjung Katung airnya. Apa waktu padara mencuci muka musuh udah lari. Jadi membaca suatu pantun atau syair yang bukan pada tempatnya. Kalau menerima mempelai pria sih ya oke. Saya jagonya tuh ya dulu waktu isi pantun. Ada Pak Sahril di seberang itu. Di orang Bima. Oh tak kata saya ini, saya ini lah, minta tolong lah. Oh kata saya di seberang Pak Cisam, anak ini nikah tuh. Pak Kiai, kenapa Pak? Saya ini mau ngantar anak Pak katanya, nikah sama orang suka bangun. Saya ini tak bisa pantun, tenang Pak saya. Dia pantun. Itu masuk karena pada tempatnya. Lagi perang kolonel berpantun, Pak bayangin tak bisa kena bom dulu. Nah itu maksudnya. Ya itu berpantun pada suatu yang bukan pada tempatnya. Kemudian yang ke-10 al-fahish wasat wa badza'atul lisan. Lidah itu kotor. Bicara tuh bangsat. Nah, gitu dah kasar Ibu ya. Ini susah nih, susah. Kalau begitu udah terbiasa gimana? Oh, lama benar nih Rani. Woi, setan kau. Nah, itu. Jahanam. Nah, itu. Kata Nabi likulli syai'in najasa. Setiap sesuatu itu ada najisnya. Najisnya lidah itu adalah al-badza'ah. Bada itu kotor gitu. Kata itu kotor. Itu susah Bu ya. Itu kalau kita dari kecil orang tua kita mungkin gitu biasanya ya, susah, ini paling susah. Ini masuk al-badza'ah. Kemudian yang ketiga kalamuzil lisain, lisanain, orang yang bicara lidahnya dua, bukan lidahnya dua secara fisik. Kalau dua secara fisik kata orang doa dikabul tuh kan, ada mitos gitu. Maksudnya bicaranya jelas, entar ngomong gini, entar ngomong gitu, nggak jelas gitu. Ini masuk apa tuh bisa. Kemudian al-ghina wa syair, nyanyian dan juga syair-syair. Ya, tapi ada yang ulang mengatakan nyanyian yang memuji-muji Arab, memuji seorang wanita, yang menimbulkan syahwat dan lain sebagainya. Baik, kemudian al-mizah. Mizah itu gurau. Tapi gurauan yang dusta. Nabi juga gurau ya. Nabi bercanda tapi gurau Nabi itu benar. Ya, nenek datang ya Rasulullah doakan saya masuk surga. Maaf nek, nggak ada nenek di surga. Nangis nenek itu kan. Oh pergi panggil lagi kata Nabi. Maksud saya kalau itu nanti dimudahkan lagi. Oh gitu. Bercanda tapi benar. Nabi ada sahabat naik unta ke Nabi. Tega sekali kata Nabi. Kau tunggang itu anak unta. Hah? Enggak, Rasulullah ini sudah dewasa. Dia punya Indo kan, punya bapak, punya berarti anak. Oh iya. Itu bercanda yang hak. Bercanda yang hak itu kotor biasanya, sesuatu itu yang tidak diboleh. Ini kok dibahas panjang sekali Bu. Iya itu, tapi kita khusus apa tulisan panjang sekali. Kita poin-poin aja. Kemudian as-sukhriyah wal istihza. Sukhriyah ini mengejek. Mengejek. Ada caci, ada mengejek, beda Bu ya. La yaskhur qaumun bi qaumin. Nah, jangan ngejek seperti itu. Siapa yang ngejek itu? Asbab nuzulnya ketika Nabi berhasil menaklukkan Mekah, lalu berhala dihancurkan. Sahabat pertama yang disuruh menginjak Ka'bah itu Bilal. Bilal udah masuk waktu sholat, naik kau ke atas Ka'bah itu. Hah? Saya injak Ka'bah, so. Injak, azan. Bilal yang orang hitam yang dulu diremehkan, budak hamba saya, azan. Allah, ada sebagian dari orang-orang Islam. Kok bisa budak hitam ini masuk? Kita nih orang Quraisy nih nggak pernah injak Ka'bah, budaknya apa? Muncullah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun bi qaumin. Wa inna akramakum indallahi atqakum. Yang bertakwa, yang mulia itu yang bertakwa, bukan ras atau apapun. Nah, itu yang tadi. Baik. Kemudian al-madah. Madah ini apa? Muji, Bu. Kata Nabi